Saya boleh presentasi? Boleh, silakan. Ya, pendahuluannya. Sahabat semuanya, pernah mendengar nggak kekuatan manusia itu ada pada doanya? Nah, pernahkah kita mendengar tentang kisah Nabi Nuh yang selamat dari terjangan banjir karena doanya, atau karena doa? Nabi Yunus yang selamat dari perut ikan paus itu juga karena doanya. Nah, tapi itu merupakan sebuah zaman dahulu dan kisahkan Quran. Nah, sebenarnya dari kisah-kisah Nabi tersebut itu, Allah itu sudah menetapkan beberapa takdir kepada nabi-nabi, termasuk kepada diri kita. Akan tetapi, ya, ketika kita bisa meminta hal yang baik kepada Allah, maka ternyata Allah itu bisa menghapuskan hal yang tidak baik dalam diri kita. Nanti contohnya akan saya terangkan di kisah berikutnya. Ya. Next. Kisah Nabi Musa tentang doa. Dulu pada zaman Nabi Musa, banyak sekali orang yang datang berbicara kepada Allah. Kita mengenal bahwa Nabi Musa adalah nabi yang dapat berbicara kepada Allah, ya, dapat mengabulkan minta dari umat-umatnya, ya. Umatnya Nabi Isa itu kan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu pada saat itu lalu ngomong bisa kalau mau apa-apa itu ngomong. Katanya kamu ini kan utusan Tuhan, gitu. Saya mau minta ini, coba dikabulkan apa enggak. Nah, adalah nabi dan Allah yang langsung bisa bercakap dengan Allah kita. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan enggak langsung, dia itu harus menunggu wahyu. Bahkan Tuhan hari itu mau ada persoalan tentang Aisyah gitu. Karena takut atau takut bertindak, takut tindakan beliau ini nggak tepat. Makanya Nabi Muhammad itu pernah diam sampai berminggu-minggu. Padahal Aisyah itu sedang difitnah. Nah, pada saat itu umatnya itu bilang, ini kan Aisyah sedang difitnah, kenapa Nabi Muhammad diam aja? Ya kan karena saya nunggu wahyu dari Allah, malaikat Jibrilnya nggak datang-datang gitu. Dan akhirnya ya sampai beberapa minggu persoalan itu baru bisa selesai. Tapi Nabi Musa itu tidak seperti itu. Nabi Musa itu langsung tadi bercakap-cakap dengan Allah itu tanpa ada perantara malaikat Jibril. Jadi ngomong aja langsung. Nah, pada suatu hari, suatu ketika ada seorang wanita yang Allah itu sebenarnya sudah mentakdirkan bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang nggak bisa punya anak. Dia adalah wanita yang mandul. Kemudian wanita itu datang kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa, ini saya itu adalah seorang wanita yang sudah nikah bertahun-tahun namanya. Saya ini ingin punya anak. Bagaimana caranya? Tolong dong bilang sama Allah. Terus Nabi Musa datang kepada Allah. Ya Allah, ini ada seorang perempuan yang datang kepada saya. Dia ingin minta anak. Terus Allah bilang, ini sama Nabi Musa, nggak usah repot-repot datang, hanya untuk menyampaikan doa wanita itu. Karena aku tuh udah menakdirkan bahwa dia adalah seorang yang mandul, nggak bisa punya anak. Nah, terus Nabi Musa ngomong sama wanita itu, Allah bilang kamu itu nggak bakalan punya anak, bahwa takdir kamu itu sebenarnya mandul. Ya, udah pasti kan kalau ada orang yang dikatain seperti itu, jadi kecewa gitu kan. Terus wanita itu nggak pernah datang lagi sama Nabi Musa. Nah, lalu suatu ketika beberapa tahun lamanya ternyata wanita itu datang lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa, nah, itu siapa, kok ada bawa-bawa anak lah, ini anak saya gitu. Oh
udah bisa punya anak. Iya, saya punya anak. Loh, kok bisa? Padahal kan Allah bilang kamu adalah anak yang mandul, takdirnya mandul. Nah itu dia kan. Nabi Musa kan bilang sama Allah, saya merasa putus asa, saya merasa saya yakin saya bisa punya anak gitu. Saya minta terus sendiri, saya ngomong sendiri sama Allah, meskipun mungkin percakapan saya nggak sama seperti percakapannya Nabi Musa dengan Allah, karena saya manusia biasa bukan nabi. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa saya gitu kan. Akhirnya takdir saya pun bisa berubah, saya bisa memiliki seorang anak. Nah, ini ya. Kemudian oke, lanjut lagi. Nah, ini ada hadis ya. Mas kelihatan nggak itu? Agak panjang ini hadisnya ya. Nah, hadis tentang takdir itu bisa dirubah. Nah, dari Rasulullah SAW bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama 40 hari. Dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, dan selama waktu itu juga selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama waktu itu juga, jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Itu di awal-awal seorang manusia ada di rahim ibunya, dia itu ditentukan takdirnya oleh Allah. Yang pertama, dia berbentuk nutfah, itu 40 hari, kemudian berbentuk alaqah, kemudian berbentuk menjadi segumpal daging mudghah, kemudian diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu Allah ini meniupkan ruh ya, setelah 4 bulan ya, bayi dalam kandungan, ruh kita itu ditempelkan, ditiupkan di rahim ibu kita waktu itu, dan diperintahkan menulis 4 kalimat. Nah, rezeki kita itu udah ditulis nih semuanya nih teman-teman semuanya. 4 kalimat. Allah sudah menentukan rezeki kita. Ya, saat kita berada dalam kandungan ibunda kita masing-masing di usia yang ke-4 bulan, Allah sudah nulis rezeki kita, ajal kita, amal kita, nasib celaka, ya, dan juga nasib beruntungnya kita. Maka demi Allah, yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang dari 1 hasta. 1 hasta itu 1 jengkal ya, dekat banget surganya. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, dia pun melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka, sehingga jarak di antara dia dan neraka itu adalah kurang dari 1 hasta. Namun karena takdir yang ditetapkan atas dirinya, dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga dia masuk ke dalam. Nah, ini kata-katanya agak panjang, tapi mari kita coba pahami bersama-sama. Seseorang yang terlahir, ya misalnya dari kiai, ya dia lahirnya dari bapak ibunya ustadzah, bapaknya kiai, dia pasti anaknya baik dan ya. Nah, Allah bilang di sini belum tentu, kan? Meskipun dididik baik, tapi suatu ketika Allah bilang takdirnya dia enggak baik, dia adalah penghuni neraka, maka itu akan terjadi. Ada seorang kiai akhirnya dia masuk ke dalam neraka hanya gara-gara semut, hanya gara-gara tergoda dengan perempuan dan lain sebagainya. Ada kisahnya banyak sekali yang pernah saya baca. Kemudian ada seseorang yang membunuh ya, membunuh ditakdirkan membunuh sudah 100 orang. Ya. Pada saat zaman Salman Al-Farisi itu pernah mengisahkan gitu ya, ada seorang pembunuh, dia itu pengen tobat gitu kan. Dia bunuh orang 99 orang. Nah, 99 orang sudah dia bunuh. Ketemu orang ke-100. Nah, orang ke-100-nya ini katanya orang alim, katanya orang pinter gitu ya. Kemudian didatangi, Pak Ustadz, Pak Kiai, ya kalau orang di Timur Tengah namanya Syekh, wahai Syekh gitu kan.
saya ini sudah bunuh orang 99 orang. Apakah saya ini taubatnya bisa diampuni? Gitu. Saya jawab apa? Wah, kamu nih keterlaluan banget bunuh orang sampai 99 kebanyakan tuh, gitu kan. Wah, kamu pasti udah nggak bisa diampuni. Nah, pembunuhnya tambah marah gitu kan, karena dia mau tobat tuh malah tambah disalah-salahin. Dan akhirnya saya dibunuh, jadi dia membunuh orang 100. Jalan lagi dia. Pokoknya saya ingin ketemu orang yang bisa menyejukkan hati saya, nggak nyalah-nyalahin saya. Kalau ada nggak, saya ingin tobat, bisa nggak? Akhirnya ketemu sama orang biasa. Saya ini udah bunuh orang 100 loh. Yang terakhir itu seorang syekh gitu. Kira-kira menurut kamu Pak Ustadz yang biasa ini, saya ini masih bisa diampuni nggak? Ya bisa kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat. Coba kamu datang ke kampungnya sana tuh. Nah, di kampung sana itu, mohon maaf ya yang di Zoom suaranya kan di mute ya. Di mute bisa. Sudah, Bun. Adakah yang masih suara? Ya, saya lanjut ya. Baik, teman-teman semuanya, kalau ada suaranya yang bocor silahkan di mute dulu ya, masuk ke ini yang di Zoom masih bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Masih bisa, Bun. Iya, saya kepental di Google Meet-nya ini. Oh iya ya. Nanti masuk lagi, Bun. Iya, suara saya mungkin bisa dihubungkan, Bunda. Oh, dihubungkan. Gimana caranya? Aku Iya. lepas ya ini ya. Ya, sambil nunggu ini nyambung lagi. Oke. Coba Bunda Pita suara coba. Nggak dengar ya? Suaranya. Ya, saya lanjut ini Bunda ya. Ya. Kayak tadi kita seorang pembunuh ya, dan pada akhirnya gitu pembunuh tersebut dia akhirnya bisa gitu ya bertemu dengan seseorang yang bisa ngecem-ngecemi ya. Kalau orang Jawa bilang itu bisa merubah pikirannya, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan buruk apapun dia bisa berubah ya, asalkan dia memang benar-benar sungguh-sungguh ingin berubah. Dan pada akhirnya ketika pembunuh itu bertemu dengan orang yang baik dan dia berjalan ke sebuah kampung itu, dan sebelum sampai ke kampung itu bertemu dengan seorang guru yang bisa mengubahnya berjalan ke dalam kebaikan, ternyata dia mengalami sakit yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Nah, ketika itu kemudian malaikat berdebat. Ini orang kan sudah membunuh 100 nyawa nih. Nah, dia ini harusnya masuknya ke neraka. Terus tapi malaikat satunya bilang, ini tapi orangnya ini mau jalan, mau tobat gitu kan. Dia sudah ingin insaf, dia mau kembali ke jalan Allah. Kalau orang yang bertobat di jalannya Allah itu kan harusnya dia masuk surga. Nah, malaikat yang berdebat, pada akhirnya jatuhlah keputusan Allah bahwa orang itu ternyata bisa masuk surga karena dilihat diukur dari jaraknya, diukur dari jaraknya orang tersebut, apakah orang itu ternyata dalam perjalanannya lebih dekat ke kampung yang menuju pertaubatannya daripada tempat-tempat yang pernah ia lalui melakukan kejahatan. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya dia bisa masuk surga. Nah, ini teman-teman semuanya, ini ada kaidah berdoa ya.
tata cara berdoa. Jangan istilahnya apa ya, kita tuh jangan mudah putus asa apabila kita berdoa tapi belum dikabulkan, karena memang harus ada adab-adab yang kita penuhi sebelum kita minta sama Allah bahwa keinginan kita itu supaya bisa terwujud itu seperti apa. Nah, kaidah yang pertama, kita itu nggak boleh bilang bahwa misalnya curhat nih, Bunda Pita, saya itu sudah lama berdoa, saya sholat ya sedang sholat, tapi kok Allah ini kok nggak mengabulkan doa saya gitu. Kenapa doa saya kok tidak segera terkabul? Nah, hal-hal yang demikian ini ya, ucapan, kalau dalam makna terjadi kita mengenal disiplin kata. Ucapan itu adalah apa yang kita proyeksikan dalam pikiran kita dan mewujud nyata. Itulah LOP kita. Kita udah bilang bahwa Allah nggak mengabulkan. Aku udah berdoa tapi belum terkabul. Nah, sebenarnya Allah sudah mengabulkan. Nah, kabulnya apa? Yaitu belum terkabul adalah terkabulnya pinta kita. Gitu. Karena apa? Karena kita sering banyak mengeluhnya. Karena kita sering banyak mengeluh, akhirnya kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita udah berdoanya udah nggak baik dulu sama Allahnya, udah buruk sangka dulu gitu kan. Nah, di sini ada sebuah hadis yang mengatakan melarang kita bahwa nggak boleh ya bilang bahwa doaku tidak kunjung terkabul gitu ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari seorang hamba akan senantiasa doanya itu akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus silaturahim dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, sungguh aku berdoa dan berdoa terus, saya ngomong berdoa terus, tapi aku belum melihat doa-doaku itu terkabul. Nah, ini yang seperti inilah yang dilarang dalam Islam ya, bahwa kita jangan bilang bahwa aku udah berdoa tapi doaku nggak dikabul-kabulin ini sama Allah. Contohnya seperti itu. Kemudian kaidah berdoa yang berikutnya, kita harus meneladani malaikat ya. Meneladani malaikat dalam berdoa. Nah, meneladani malaikat dalam berdoa itu seperti apa? Meneladani malaikat dalam berdoa itu ya kurang lebihnya seperti ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19. Dan kepunyaanlah segalanya yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Bahwa malaikat itu enggak dalam berdoa itu enggak sombong gitu kan. Kemudian malaikat itu meskipun doanya sering dikabulkan ya tanpa sekat, karena malaikat itu enggak punya hawa nafsu gitu. Dia juga nggak merasa capek, aku udah berdoa ya Allah, aku udah mendengar doanya si Allah udah tak aminin lo Allah gitu, udah ya berarti selesai. Enggak, malaikat nggak seperti itu ya. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, di sini teman-teman ada maksudnya di sini ya, berdoa itu harus yakin, kemudian bahwa kita berharap 1000% doa kita pasti akan dikabulkan. Nah, teman-teman minta apa nih saat ini? Mau kaya, mau rumah, mau pasangan baru, atau mau dapat jodoh, atau mau apa gitu. Harus yakin dulu. Mau lunas amanah, yakin. Mau dapat mobil, harus yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berdoa, hatinya jangan lalai, dalam artian ya hari ini sudah berdoa selesai ya, nggak ada kesungguhan lagi untuk esok bagaimana. Berdoa itu kan harus penuh harap, penuh keyakinan gitu. Ulangi lagi kalau belum terkabul, ulangi lagi besoknya gitu. Jangan udah sekali selesai
kemudian lupa dengan apa yang diminta, terus ngeluh lagi, saya udah minta itu kemarin tapi Allah kok nggak mengabulkan juga gitu kan. Nah akhirnya sama Allahnya jadi suudzon lagi gitu ya, tidak berbaik sangka sama Allah lagi. Nah yang hal-hal yang demikianlah yang seharusnya kita jangan kita hawa nafsu diri kita sendiri. Kaidah doa yang berikutnya, menyanjung Allah. Apakah kita selama ini sudah berdoa dengan baik dan benar ya? Dalam artian apakah kita selama ini itu doanya sudah didahului belum dengan cara-cara menyanjung Allah? Nah, cara menyanjung Allah itu seperti apa? Paling nggak kita mengucapkan minimalnya kita mengucapkan Allahumma firli warhamni wahfidni warzuqni ya, yang artinya ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Maaf sebentar, saya jadikan Bunda Susan sebagai rekan penyelenggara dulu ya. Ini Bunda Susan. Iya, udah masuk di Google Meet. Ini Bunda Susan biar jadi adminnya di Google Meet juga. Saya Pak Abid ya suaranya ya. Iya. Ya, ini udah kelihatan ya. Ya, kita lanjut. Ya. Oke, teman-teman, jangan berdoa tanpa mendahului menyanjung Allah. Ya, disunahkan untuk zikir dulu. Ya, zikirnya apa aja gitu. Bisa alhamdulillah. Nah, ini menyanjung Allah juga ya. Subhanallah itu yang standar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. La haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, dan lain-lainnya. Itu adalah ucapan-ucapan yang harus kita dahulukan sebelum kita memulai doa kita ya, karena Rasulullah juga mengucapkannya. Nah, yang diucapkan Rasulullah adalah Allahumma firli warhamni wahidni warzuqni. Itu juga ada di dalam salat kita saat duduk di antara dua sujud. Itu juga sudah merupakan zikir menyanjung Allah. Tapi lebih baik kalau kita mau berdoa kita tambahin lagi. Yang keempat berikutnya, sebelum berdoa, kaidah dalam berdoa kita harus bersolawat kepada Nabi, karena sudah diajarkan juga oleh Nabi ya. Nabi SAW pernah mendengar seorang memanjatkan dalam salatnya, tapi dia enggak memanjatkan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun ngomong, kamu itu kok terlalu tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian orang itu dipanggil sama Rasulullah, ditegur, mengatakan kepada yang lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan zikir kepada Allah. Kemudian menyanjung Allah, lalu bersalawatlah kepadaku gitu ya. Lalu minta doa apa yang kamu inginkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian adab-adab dalam berdoa. Ini teman-teman kalau sempat mencatat boleh dicatat, tapi kalau nggak sempat mencatat nanti insya Allah PDF-nya akan saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Ini belum. Ada berdoa itu ada 11 poin. Adab berdoa ada 11 poinnya. Kurang lebihnya mengulang-ulang tadi yang pertama. Yang pertama adalah percaya kepada janji Allah bahwa doa itu akan segera terkabul. Ya, percaya sama Allah bahwa apa yang kita inginkan, pegang terus, yakini itu kan. Harus yakin. Begitu
juga dengan ilmu magnet rezeki kan, kalau kita mau ajaib kita harus yakin. Setelah yakin ya, kita memilih waktu yang terbaik untuk berdoa. Waktu yang terbaik untuk berdoa itu kapan? Ya, waktu yang terbaik untuk berdoa itu macam-macam ya. Yang paling baik yang kita bisa ucapkan seringkali dan bisa diulang-ulang adalah setiap habis sholat. Nah, atau di sepertiga malam yang terakhir, atau seperti yang Bunda Susan bilang tuh kemarin udah lengkap banget itu sebenarnya. Ada doa ya diiringi dengan zikir, tahadus nafas, kemudian bagaimana kita mau menjadi seorang magnet cinta, bagaimana kita mau doa menarik piutang, bagaimana kita mau doa menggigil uang. Nah, banyak banget itu kan ada tata caranya. Nah, itu semuanya harus dipraktekkan ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya kepetan lagi di Zoom-nya ini Bunda Susan. Oh iya, Keren. ya, Di wah, Google keren. Meet kebentar lagi ini Bunda Susan. Iya. Enggak apa-apa, nanti masuk lagi, enggak apa-apa. Bismillah. Ya, nah itu masuk lagi dah. Ya, saya lanjut lagi aja. Ya, lanjut lagi, boleh. Nanti kan ada materinya. Yang penting tenang, yang di Google Meet, ya tenang semua. Ya, suara saya bisa diperbesar Bunda. Oke, ini udah masuk lagi. Ya. Sudah besar sekali ini yang di saya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, saat kita berdoa, kita itu harus punya perasaan yang benar-benar merasa membutuhkan Allah. Nah, jangan doanya ya yang penting saya doa, ini doanya kata Bunda Susan seperti ini, uang datanglah. Udah merasa nggak butuh, udah merasanya itu udah bener gitu ya. Jangan merasa paling bener gitu. Hal itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak menghadirkan sepenuh rasa bahwa kita ini adalah umat yang membutuhkan Allah. Kemudian doanya itu juga harus menghadap kiblat. Berdoa dalam keadaan yang suci. Angkat tangannya orang Islam itu berbeda ya dengan tata caranya orang Nasrani dengan orang Yahudi. Kita semua sudah tahu mengangkat tangannya seperti apa. Kemudian kalau mau berdoa dahului dengan taubat. Ya, benar, apakah harus salat taubat dulu? Boleh, sebelum berdoa kita salat taubat, nggak apa-apa. Tapi taubatnya bisa didahului juga dengan kata-kata istighfar, itu juga kita sudah termasuk melakukan taubat gitu ya. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam yang mengakui kezalimannya terlebih dahulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aneh. Yang kedelapan, meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut kepada Allah. Takutnya ini bukan takut yang gimanain nanti sama Allah, enggak. Tapi rasa takut bahwa kita ini adalah seorang hamba yang penuh perisai rezeki, penuh dengan dosa, dan boleh jadi doa kita nggak cepat terkabul gitu. Jadi kitanya itu harus istilahnya yang namanya doa gitu kan. Saya udah doa kok Bunda, setiap sholat saya doa gitu. Yang penting saya doa aja sama Allah. Nah, itu adalah doa yang belum dipenuhi dengan rasa takut. Doa yang masih ada garis kebenarannya. Nah, doa yang dengan rasa takut, misalnya dikasih tahu nih Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya sama Bunda Susan, kita mau berdoa sama-sama ya, kita mau membersihkan LOP, mari kita berdoa sama-sama sambil nangis-nangis tuh kita. Berarti kita penuh penghayatan, penuh dengan rasa takut bahwa ya kita mengakui ketidaktepatan kita. Saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Ya, kemudian bertawasul dengan nama dan sifat Allah, diantaranya apa? Diantaranya dengan membaca Asmaul Husna, zikir 3A. Nah, ini keren kan, zikir 3A yang sudah diajarkan oleh Bunda Susan. Dan kemudian mendahului doa dengan sedekah. Nah, ini poin pentingnya. Kenapa RFF LOP itu ada donasinya? Karena kita doa bareng-bareng. Doa bareng-bareng harus didoakan, harus didahului dengan sedekah. Nggak bisa kita doa bareng-bareng tidak didahului dengan donasi gitu kan.
Bunda saya mau doanya tapi dia nggak mau sedekah, ya udah dah kamu kesana aja. Kalau kamu orangnya nggak mau sedekah, karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbagi, orang-orang yang mau menyisihkan apa yang sudah Allah beli untuk digunakan kembali di jalannya Allah gitu. Jadi Allah itu nggak suka sama orang-orang yang pelit, orang-orang yang hanya kita mau disuruh sedekah aja gitu, apalagi memuliakan ilmu. Ya, naudzubillah ya. Insya Allah teman-teman yang sudah masuk di grup RFF LOB ini selamat, adalah pribadi-pribadi yang terpilih ya, pribadi yang terpilih, sehingga teman-teman adalah manusia-manusia kekasih pilihan Allah yang dapat senantiasa memperoleh rahmat dan curahan kasih sayangnya Allah. Kemudian memilih doa yang nomor 11 ya. Memilih doa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah mengajarkan banyak hal ya sama kita, termasuk doa-doa untuk menolak bala ya, supaya doa kita cepat terkabul. Ini sudah sering sekali Rasulullah sampaikan gitu ya kepada kita bareng-bareng, supaya kita ini bisa menjadi orang yang senantiasa berserah diri. Nah, mengubah takdir. Bagaimana itu mengubah takdir? Nah, sahabatku, kaitan doa dengan mengubah takdir itu apa? Karena tadi ya di awal sudah saya jelaskan bahwa rezeki kita, matinya kita, keberuntungannya kita, ketidaktepatannya kita, itu sudah Allah tulis semua di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis dalam kitab. Ya, saya meninggalnya nanti kapan, kemudian saya nanti seperti apa meninggalnya, kemudian nanti saya beruntungnya seperti apa, atau saya sakitnya seperti apa. Nah, semua itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi ya, ketika takdir yang tidak baik, maka itu bisa dirubah dengan doa-doa kita setiap waktu, dan kita bisa melakukan amalan penolak bala. Rasulullah berpesan, beramalah kamu sekalian, karena amal akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukannya kepadamu. Salah satu amalan penolak bala adalah sedekah itu tadi. Selain menambah harta yang membuat harta kita menjadi berkah dan membuat harta menjadi berkah, sedekah pun bisa mengubah takdir, ya, mengubah takdir atau nasib. Kita yang benar Susan. Bisa dimut dulu Bunda Susan. Oke. Ya. Sedekah itu bisa mengubah takdir, ya, mengubah takdir, bisa mengubah nasib kita, bisa mengubah umur kita, ya, memperpanjang umur. Kemudian sedekah itu juga bisa mengubah harta kita menjadi lebih berkah. Ya, selama ini kita nggak tahu ternyata harta kita itu bisa menjadi lebih banyak, lebih berkah itu karena sedekahnya kita. Ya, donasinya Bapak Ibu semuanya yang ada di grup ini gitu, itu bisa menjadikan umur kita menjadi lebih panjang. Kemudian menambah tali silaturahmi, kemudian takdir yang tadinya kita ditetapkan, umpama saya tadinya ditetapkan bukan sebagai seorang guru penggerak, tetapi ketika saya mau berdonasi, ketika saya mau memperpanjang silaturahmi, bersedekah lagi gitu, alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan saya menjadi seorang guru penggerak, orang trainer manajer sekian dan sebagainya. Nah, itulah kelebihannya dari sedekah yang kita nggak tahu fungsinya karena nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan, tapi sebenarnya dampaknya sangat terasa untuk diri kita. Maka bersedekahlah, karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi artinya pernah ada kejadian ya, seorang pemuda atau seorang nenek-nenek, saya pernah membaca sebuah artikel, ini kisahnya Pak. Seorang nenek selalu mengaci makanan semut gitu ya, dia kasih sama semut. Maksud sedekahnya sama nenek ini kan tinggi Yogyakarta. Di Yogyakarta itu dia jualan gemblong. Gemblong itu apa ya? Ketan, kemudian dikasih kelapa, ditumbuk gitu kan. Kalau orang Jawa pasti tahu, atau orang ketan pakai kelapa, pakai krem gitu. Nah, di atasnya itu
membeli Suaranya hilang. Ya, ya, kita Bu keren ya Bapak Ibu. Kita doa Bu keren. biar dimakan semut ini kincangnya saya. Loh, kenapa Mbah gitu? Ya saya kan sedekah sama semut gitu. Saya sedekah sama semut nih dari gula-gula yang saya teteskan ke tanah gitu. Gitu. Nah dari sedekahnya si Mbah ini ke semut gitu kan, ternyata ada seorang bule ya, karena dia tinggal di Jogja memperhatikan. Wah ini menarik banget nih konsep sedekahnya, dan pada akhirnya si Mbah itu diborong semua. Kemudian biar si Mbah cepat pulang gitu. Mbah ini sehari ini dagangan Mbah saya borong semua, rezeki buat Mbah untuk hari ini. Masya Allah luar biasa, karena si Mbah sedekah sama semut. Akhirnya si Mbah dapat borongan ya, jualannya laku semua. Dia dapat segera pulang. Tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Nah di pasar itu setelah si Mbah pulang ternyata ada kebakaran. Wow, keren banget kan ini kan kisahnya. Ternyata kebakaran teman-teman. Karena kebakaran itu kan si Mbah udah selamat, dia udah pulang duluan. Nah, karena apa? Sedekahnya menolak bala. Nah, sedekah dari si Mbah ini bisa menolak bala. Ya, saya lanjut ya yang berikutnya ini saya berbagi layar lagi. Oke, doa bisa menghindari kita dari takdir yang tidak baik. Nih, kelihatan belum ya? Oke, ini doa-doa yang bisa kita pergunakan ya, doa-doa yang bisa pergunakan. Doa penolak bala diantaranya yang bisa mengubah agar kita terhindar dari takdir yang tidak baik. Yang pertama adalah doa sapu zakat ya, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Pasti teman-teman sudah hafal semuanya ya. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Itu adalah doa sapu zakat, doa dari segala doa. Itu keren banget. Setiap hari dalam setiap sholat kita wajib ya, bukan wajib sebenarnya sih, tapi lebih baik kita baca selalu, kita baca senantiasa ya di akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian doa yang kedua apa? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa daraqi syaqai wa syamatatil adai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang berat, kecelakaan yang menimpa, ketentuan yang jelek, serta kejahatan musuh yang zalim. Ini bagus sekali dibaca setiap hari di saat zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian doa yang selanjutnya. Doa yang selanjutnya, nah ini ya. Doa yang selanjutnya dibaca saat zikir pagi dan petang juga bisa, saat setelah sholat fardu juga bisa. Yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan. Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca saat zikir pagi dan petang. Kemudian lanjut. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh Bunda Susan ini. Allahumma
lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa asrif 'anna bil haqqi qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apalin. Lah ya, nanti diapalin ya setelah ini ya teman-teman semuanya. Oke, nah ini adalah jurus-jurus yang untuk memperkuat love, untuk mempercepat pencapaian doa, menciptakan suasana yang mendukung. Bila belum tercapai, nanti bisa digeser waktunya. Bila sudah tercapai, diulangi lagi agar kesuksesan dan keajaiban itu bisa dapat kita istiqomahkan. Jadi keajaiban itu juga perlu kita istiqomahkan. Nah, kita terus kemudian ini kuncinya nih, kunci lagi nih. Teman-teman semuanya, kita berafiliasi untuk mendapatkan keajaiban. Apa itu afiliasi? Bergabung ya. ATMR akan membuka kesempatan buat teman-teman semuanya untuk menjadi afiliator dari RFF dan LOP. Insya Allah nanti tata caranya akan saya jelaskan di dalam grup saja. Bagi teman-teman yang berminat, nanti bisa kita kondisikan ya dengan mendaftar pakai formulir. Nanti saya mau bergabung menjadi agen keajaibannya ArtaMR. Nah, keren banget. Nah, nanti jadi agen keajaibannya ArtaMR itu nanti teman-teman bisa mendapatkan keajaiban baru dari teman-temannya teman-teman atau keluarganya teman-teman yang diajak gabung ke RFF LOP nantinya. Pokoknya saya jelaskan dalam grup ini atau kita jelaskan dalam Zoom yang terpisah, bolehlah, nggak apa-apa. Nah, maka manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan sukses. Maka kita pantaskan jadanya sebagai sebab wajada. Apa sih Bunda kok jada wajada jada? Ya manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh wajada, kita akan sukses. Maka pantaskan kita sungguh-sungguh jada, maka pantaskanlah kesungguhan kita sebagai sebab sukses kita. Mansobiro, mansobaro zofiro. Siapa sebagai penyabar, sabaro, sobaro sebagai sebab dari zofiro, sebagai sebab kita menjadi orang yang beruntung. Zofiro itu adalah orang yang beruntung. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, maka kita harus wajib banget menjadi orang yang sabar. Nah, teman-teman, ini adalah program-program belajar dari ArtaMR yang insya Allah akan kita terus ya kontinukan, istiqomahkan bareng-bareng. Ya, beberapa hari ini Bunda Susan sudah syiar offline ya, dan insya Allah nanti kita akan adakan pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut, yang lebih keren lagi di ArtaMR. Dan ini kesempatan teman-teman tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan menjadi afiliatornya ArtaMR. Insya Allah nanti akan segera kita jelaskan. Nah, kurang lebihnya itu tadi materi-materi dari saya ya. Semoga kita selalu berbahagia tanpa syarat ya teman-teman semuanya. Ya, Masya Allah, keren sekali. Materinya sudah selesai Bunda Susan. Oke, kita bisa mungkin ada tambahan ya dari Bunda Susan tadi. Iya. Keren, luar biasa. Ya, siap deh, siap. Sudah bisa. Supaya teman-teman ini bisa lebih bersemangat lagi Bunda ya. Jadi kan doa itu ternyata bisa mengubah takdir ya. Mohon maaf barangkali saya suaranya juga nggak jelas-jelas amat. Belum sembuh batuknya Bunda Susan. Oh iya. Tapi ini meningkatkan imun ya, Bunda. Silakan Bunda Susan, barangkali ada yang mau ditambahkan. Iya. Boleh saya nyalain ya yang Google Meet. Ya, luar biasa Bunda Pita dalam memberikan ada pencerahan ya kepada orang lain
kita pun kadang diuji. Saya ingat sekali pada waktu mengisi di Pemalang ya Bunda Pita. Itu juga kondisi batuk luar biasa ya Bunda Pita ya. Ini suara yang di Google Meet nyala jelas enggak ya? Dengar jelas enggak ya? Jelas enggak Bunda Pita? Ini kan doa. Jelas. Tapi ada suaranya ya. Oh di ruang Google Meet jelas? Ya, oke. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa, pada malam hari ini kita ada pembelajaran bagaimana menjadi orang yang lebih tangguh ya pada saat keadaan yang tidak mudah ya, kayak Bunda Pita masih dalam keadaan di titik yang bukan terendah ya, rendah gitu ya kesehatannya, tetapi memang ada tugas dari saya, Bunda pemateri gitu. Karena saya ada siangnya itu untuk siar yang secara offline gitu ya. Jadi memang betul-betul dalam pelayanan ke Bapak Ibu mengenalkan ilmu MR ini ya, mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu, memang tidak mudah Bapak Ibu, karena ilmu MR ini kan ilmu khos ya, ilmu khusus, ilmu mendalam. Kalau kita dalam mensiarkannya dengan biasa-biasa aja ya kurang masuk gitu ya, tantangannya luar biasa karena kan seperti yang sudah kita ikuti itu sudah banyak sekali ya jenis-jenis, ada makanan rohani ya, baik itu dari bendera hijau ya, bendera biru, kemudian juga banyak sekali kajian-kajian di luar. Nah, Manet Rezeki ini tampil beda gitu. Tampil bedanya bagaimana? Tampil bedanya itu ya di Zoom terdengar jelas, ada suaranya ya, Masya Allah jelas ya. Nah pada saat kita menyampaikan ilmu Manet Rezeki, walaupun itu di YouTube luar biasa udah kayak boom gitu ya, sudah banyak yang mengenal, tapi pada saat saya keliling gitu ya, saya keliling, saya menanyakan, saya memperkenalkan diri, itu banyak yang apa sih Manet Rezeki kayak gitu, apa sih itu kayak gitu kan. Jadi ternyata banyak yang belum kenal Bapak Ibu, makanya kan ini adalah ladang yang masih sangat luas ya, dan alhamdulillah saya ada ide, memang itu siar secara offline itu sudah sekitar 6 bulan yang lalu, tapi memang dipermudah seperti halnya kok bulan ini gitu ya, baru beberapa hari ini saya kayak dimudahkan aja gitu kan, untuk pekerjaan kantor, pekerjaan bisnis, dan juga rumah tangga itu kayak tak tinggal itu kayak mudah aja gitu kan, badan juga mudah saya berjalan gitu kan, padahal saya pakai motor Bapak Ibu tadi pakai motor gitu kan, karena masuk gang ya. Jadi saya pikir udahlah saya sama karyawan aja gitu yang nanti bisa boncengin saya gitu kan, nanti yang mungkin agak jarak jauh nanti saya sama Pak driver saya untuk ngantar gitu ya. Oh Bunda Murti keren, ayo Bun kita bumikan MR ya di Pekalongan Batang ya, bareng-bareng. Kemarin udah saya ceritain ya, Masya Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kenapa sih teknik doa kok banyak sekali gitu ya. Bunda Susan kemarin itu kayak gini penjelasannya, wah saya kalau lihat lagi di YouTube kok kayak gini kayak gitu, begini begitu, banyak sekali. Nah kenapa seperti itu? Karena seperti ini Bapak Ibu ya, pada waktu kita mau masak ya, masak makanan itu aja kan bermacam-macam, tapi intinya kan itu mengenyangkan kan, mengenyangkan, kemudian memberikan ada energi gitu ya, dan kemudian bisa untuk berkegiatan. Nah seperti itulah juga kemasan doa gitu. Tapi dari yang Bunda Pita tadi jelaskan ya, intinya itu adalah sama. Pertama harus yakin itu harus ada keyakinan di dalam diri. Nah kenapa belum yakin Bunda, kok aku kalau doa itu kok kayak masih belum yakin gitu ya, saya kayak masih
apa iya sih kok seperti ini, apa iya sih seperti itu, ragu gitu kan. Nah, kenapa masih ada keredesian? Oh iya. Masya Allah, nih sangat asiknya nih Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan ya kenapa sih kok harus banyak kemasan. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu semua nih dari Sabang ya, jauh di non di sana di peta Indonesia itu di paling atas ya. Sekarang ini benar-benar kayak ajaib nih. Ada Bunda Dian Diapari Siti MR ini Bun. Dan juga ini assalamualaikum ya, Masya Allah. Ini juga Bunda Ismaila calon Siti MR sih Bun, kelihatan enggak Bun? Calon Siti MR ya, insya Allah ya. Pekalongan Batang juga nanti menyusul banyak Siti MR insya Allah ya Bunda Dian ya, doain ya, Masya Allah. Nah, ini kita ada offline dan online. Offline-nya nih Bunda Dian sama Bunda Ismaila ada bareng-bareng nih di sini. Dan Bunda Dian memang bisa jadi pernah LOP ya. Oh, kapan ya saya bisa bareng Bunda Susan langsung gitu, kayak apa sih Bunda kalau siaran gitu. Emang pakai apa gitu kan siarannya, ternyata kayak gitu. Nah, Masya Allah itu ya intermezzonya nih Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bunda Dian Diapari yang sekarang ini ya diberikan ada amanah tugas ya. Tugasnya adalah bisa mensiarkan ilmu MR ini. Nah, harapannya memang bisa tetap berada di Arta MR walaupun beliaunya juga ada di offline, silahkan gitu. Tetapi kita dalam berjamaah nih bareng-bareng di Arta MR itu kita harus ingat bahwa LOP itu kalau di co-create. Nah, kemarin kalau saya bahasanya kan di co-create nih. Co-create itu disambungkan bareng-bareng, itu keren Bunda Dian. Jadi kalau kita punya LOP nih, Siti MR kumpul gitu, wah di co-create gitu, keren banget. Mau minta apa Bapak Ibu? Kabul, sering. Makanya nih kita itu ya di Arta MR nih 5.000 jamaahnya, nih pesertanya 5.000 Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya Bunda Dian kelihatan. Nah, akhirnya nanti mudah sekali kabul apa aja nih Bapak Ibu mintanya. Masya Allah, kayak sekarang Ustadz Mas. Ya, apa aja karena co-create banyak dari Siti MR, peserta-pesertanya dari mana rezeki yang memang betul-betul menjalankan itu udah banyak gitu. Nah, ada di sub bagian kembali ya di diri kita itu ada lagi Siti MR. Nah, Siti MR bergabung dengan ada menyampaikan lagi ke calon-calon membernya, kemudian kita gabung lagi. Akhirnya tadi yang dari Bunda Pita namanya afiliat gitu ya. Afiliat dalam ber-LOP dalam berdoa itu juga nanti akan mengalami percepatan pengabulan. Kalau di bahasanya dari Dr. Aisyah Dahlan ini mengatakan, kalau kita sendiri yang berdoa, ini rentangan tangan segini tok cahayanya. Nguatnya segini. Nah, kalau nanti orangnya 40 berarti 40 kali segini, bayangkan. 5.000 ya udah langsung sampai kayak langsung ting gitu kan. Ke arsinya Allah, jadi akhirnya mudah sekali terkabul. Apa aja itu kayak seperti dimudahkan gitu ya. Ini gambarannya ya. Jadi kalau Dr. Aisyah Dahlan, beliau itu kan dokter ya, tetapi kalau yang saya lihat itu memang dia penglihatan metafisiknya itu juga jelas gitu. Jadi ajaib juga Dr. Aisyah Dahlan ya, mengerti bidang logika, bidang keilmuan secara nyata gitu ya. Tetapi juga jalan nih untuk titik-titiknya gitu ya, karena kan terlatih. Beliau juga menangani anak-anak yang terkena narkoba, ya bisa jadi terkena ada broken home ya karena orang tuanya ada keadaan persoalan yang banyak gitu kan. Jadi mengenal ada ilmu-ilmu kejiwaan juga gitu ya untuk menolong banyak orang, Masya Allah. Nah, inilah kita pun juga di sini para Siti MR walaupun mungkin ada juga yang mempunyai gelar-gelar ya secara formal gitu ya, tetapi banyak juga yang istilahnya hanya dengan pendidikan yang mungkin cukup terbatas, tapi ternyata ya hanya misalnya ya belum bertitel-titel panjang gitu ya, tetapi ilmu dalam metafisiknya, ilmu goibiyahnya nih kalau secara Islam ya. Kemudian kalau di mana rezeki namanya ilmu kuantumnya itu menguasai.
ya beliaunya justru malah bisa memberikan pembelajaran kepada orang, bukan ini ya, bukan menasehati ya, tetapi di sini bisa memberikan ada input yang baik ya kepada orang-orang mungkin yang di sana kapasitasnya sudah meluas gitu ya, tetapi pada saat ada persoalan kan ada sisi minus yang belum diketahui, akhirnya bisa berkonseling ya, bisa untuk punya ilmu ya dari Bapak Ibu Siti MR yang selalu belajar nih seperti ini ya. Nah, tadi kuncinya berdoa dari yang Bunda Pita sampaikan adalah pertama yakin. Kemudian kedua adalah ditambahin ada nilai-nilai baik ya. Nah, setelah itu nilai baiknya itu apa aja? Misalnya istighfar. Nah, apa sih gunanya istighfar? Kan istighfar ini buka perisai gitu ya. Kemudian ditambahin ada zikir. Untuk apa? Untuk menyentuh pintu langit, untuk bisa mendapatkan ibahnya Allah. Karena pada waktu zikir ini kan artinya kan memuji Allah sebenarnya. Semua pujian untuk Allah agar apa nih? Allah ridhoi kita. Kayak kita misalnya ya, bukan menyamakan Allah seperti manusia, bukan. Diibaratkan gitu ya, logikanya misalnya kita ingin meminta sesuatu kepada ayah kita ya, kepada orang tua kita ya, kita ada permohonan misalnya mau minta motor lah, minta uang lah untuk beli apa, beli ini, beli itu dulu ya saat kita masih remaja gitu. Nah, tentunya kan kita baik-baikin dulu kan orang tua kita gitu ya. Kita patuh, kemudian kita bantu apa pekerjaannya. Akhirnya kemudian permintaan kita karena kita sudah bantu banyak, orang tua kita makin sayang sama kita minta apa aja akhirnya diberikan gitu ya, dikabulkan dan dituruti gitu, karena memang ya itu bermanfaat gitu ya, Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu yang secara singkatnya nih Bapak Ibu. Tadi kan panjang ya Bunda Pita ya. Bunda Pita panjang nih, pada waktu ada doa-doa ya, ada doa sapu jagat, kemudian ada doa untuk keselamatan ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ya, itu kan panjang gitu ya. Saya sarankan Bapak Ibu pada waktu membacakan ada doa-doa yang di sana adalah lafadznya bahasa Arab gitu ya. Usahakan Bapak Ibu paham artinya. Karena akan menyentuh wilayah perasaan, wilayah feeling. Jadi bukan hanya di pikiran tapi masuk ke feeling. Nah, kemarin materinya ya Bapak Ibu, pada saat kita LOP mudah sekali terwujud nyata, ternyata harus didorong. Baiknya didorong dengan perasaan. Yang perasaan itu memang mengerti maksud dari lafaz yang didoakan gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus paham artinya agar masuk ke wilayah bawah sadar, kemudian memproses itu semua seperti sudah terjadi gitu. Misalnya ya, contoh misalnya ini untuk doanya itu doa yang pakai self-talk, pakai bahasa Indonesia ya. Nanti misalnya doa yang pakai bahasanya Arab kan, Robbana atina fid dunya hasanah, berarti minta kebaikan dunia kan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa gambarkan kebaikan dunia itu apa aja. Ya, kebaikan dunia ya bahagia gitu kan. Kemudian keluarganya sudah rukun gitu kan, dibayangkan Bapak Ibu udah keberlimpahan, udah bingung lagi masalah finansial, wah udah amanah-amanahnya udah lunas kayak gitu kan, dirasakan bahagianya. Nah, itu udah masuk ke wilayah feeling. Ternyata Bapak Ibu kalau sudah masuk ke wilayah bawah sadar, Bapak Ibu itu memboster, Bapak Ibu itu nyuntek jus gitu, nyuntek wilayah perasaannya itu dengan vitamin bahagia, dengan diarahkan oleh mentor Bapak Ibu. Karena kalau sendirian kadang lupa gitu kan. Nah, keuntungan dari berjamaah seperti ini ada mentornya adalah diingatkan lagi, karena wilayahnya bawah sadar kan itu wilayah mendalam. Akhirnya nanti Bapak Ibu makin paham menjadi habit ya, akhirnya nih seling terwujud ada temannya minta didoakan, dianya berdoa sendiri juga, akhirnya banyak mengalami pengabulan. Keren sekali Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu, pada saat itu ya, contoh misalnya ada membutuhkan dana. Jadi saya mengulang lagi nih, waktu materi untuk bisa cepat lunas amanah ya dengan segera. Ada yang masih ingat belum?
Nah, ini saya mengingatkan agar Bapak Ibu yang masih pada punya amanah itu tenang. Nih, terima kasih ya Allah, uangku sudah ada. Terima kasih ya Allah, uangku sudah ada. Kok saya belum bisa ya Bunda ya, bayangkan uangnya belum ada. Latih Bapak Ibu. Ambil napas dulu. Hening gitu kan. Kemudian bayangkan uangnya sudah di tangan. Kemudian terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada. Terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lah ada di mana nih, otak kirinya kan bicara nih. Ada di mana? Di kuantum lah kayak gitu. Kan udah ada di sana. Allah Maha Kaya kok gitu. Nih otak kanan harus nyerang. Ada kayak gitu. Untuk apa? Memunculkan rasa tenang saat nanti debt collector datang itu bisa tersenyum, bisa nyaman. Menyampaikan 10%, Pak, mohon maaf saya keadaan seperti ini, seperti itu. Sama bisa masuk Bapak Ibu ke hatinya debt collector tersebut. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada yakin ada pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu kan berupanya banyak sekali. Bisa jadi dari yang penagih itu kemudian nanti ada tersentuh, tidak mengatakan yang bla 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 bermacam-macam, malah menyampaikan ada jalan keluar. Bisa jadi Bapak Ibu. Dan tidak debt collector aja, bisa jadi keluarga tersentuh, bisa jadi juga ada teman, sahabat. Bapak Ibu tidak minta. Justru kalau Bapak Ibu itu panik minta sama temannya, minta lagi sama siapa, itu akhirnya polusi Bapak Ibu. Tapi mintanya sama Allah, minta sama Allah. Kemudian perbaiki diri Bapak Ibu. Perbaiki apa sih yang tidak tepat di dalam diri. Pada saat ada banyak amanah seperti ini, pada saat kita banyak sekali ketidakmudahan, ya terasa sempit melilit seperti itu tata bahasanya Ustaz Tasya Gurunda kita. Seperti jalan itu kayak tertutup semuanya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Justru kita berbagi kepada orang lain. Loh Bunda, saya masih banyak persoalan. Saya masih banyak utang, saya masih banyak amanah. Kenapa malah saya sedekah? Kenapa saya berbagi? Karena untuk membuka pintu-pintu rezeki dengan dari dalam itu dibuka. Kita berbagi itu tidak dengan uang aja kok Bapak Ibu. Tidak semata pakai uang, tidak pakai senyum. Memberikan salam, memberikan wajah yang ceria, memberikan bantuan. Bisa kan? Nah, memberikan apa lagi? Memberikan ide-ide yang terbaik, ya, memberikan ringan tangan untuk membantu pekerjaan orang lain. Ya, tetap tenang ya Ayah Bunda ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah dapat uangnya, terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada. Gitu kan. Terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada. Setelah uangnya sudah ada, ya energinya kan bergerak nih. Pada waktu itu ya Allah, terima kasih uangnya udah ada. Yang penting setelah itu Bapak Ibu enggak usah bingung, justru malah memuliakan orang lain. Lupa galaunya Bapak Ibu berharap ada uang itu sudah hilang aja gitu. Jalan aja kemana ke sini gitu kan. Akhirnya uangnya dapat. Nah, setelah uangnya dapat, terima kasih ya Allah, sudah terbayarkan. Terima kasih ya Allah, rezeki yang Engkau berikan lebih awal dari ekspektasi yang saya bayangkan. Terima kasih ya Allah, uangnya ya saya bisa lunas lebih awal. Jadi saya bisa membayar, bisa lunas, bisa membayar dengan mudah dengan waktu yang lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Ini nanti cara Bapak Ibu ya menarik waktu maju ya dalam membayar amanahnya. Ini keren sekali Bapak Ibu. Coba praktek Bapak Ibu. Ini tidak hanya untuk yang punya amanah aja ya. Misalnya untuk yang penjualan ya, untuk yang juga misalnya dalam pekerjaan. Bernapas. Kemudian bayangkan bahwa pekerjaannya sudah rapi. Terima kasih ya Allah, semuanya sudah selesai, rapi, terkerjakan. Kayak Bunda Ismailah misalnya, terima kasih ya Allah, batik saya sudah rampung semuanya.
semuanya sudah lancar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gitu Bunda. Insya Allah nanti lancar. Terima kasih ya Allah. Model-modelnya bagus-bagus semua. Gitu Bunda Is. Ya. Nah, ilmu ini keren nih. Bapak Ibu yang ada doubling di Insan Mulia ya. Ilmu yang untuk self talk seperti ini khusus hanya di privat RFF LOP Kamis malam Jumat. Saya tidak berikan ada di wilayah offline. Bener enggak? Tidak berikan saya di offline. Karena jamaahnya banyak yang tua-tua. Nanti tidak paham self talk gitu. Tapi di sini ya maaf ya bukan ini ya merendahkan, bukan ya. Di sini juga ada yang masih muda-muda itu ya banyak ya, yang ada yang 50 tahun ke atas itu ya banyak ya. Tapi Saya kan 17 Bunda. mana 17 ya 17 Saya tahun. 17. Oh iya Bunda, kita Tapi tambahannya banyak Bunda. ya ya. Saya juga 25 dua. Saya 25 Bun, usianya Bun. Jadi kan kayak Bunda kok ini sih menolak takdir gimana gitu. Nah enggak mau dibilang tua, ya enggak lah nanti berproses kalau ngomong tua gitu ya. Akhirnya tampil muda terus ya Bunda Dian ya. Kenapa kayak gitu? Enggak sih, tetap ya sudah ada cucu, alhamdulillah disyukuri gitu ya. Alhamdulillah. Itu bagian dari rezeki dari Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya yakin. Tadi saya belum sampaikan. Kenapa sih kita kok enggak yakin sama doa kita? Kenapa seperti itu? Karena masih banyaknya ada perisai. Enggak yakin, akhirnya ditarik lagi ke belakang. Tarik lagi ke belakang gitu. Udah mau meluncur nih ya ke depan gitu ya, LOP-nya ditarik lagi gitu kan. Nah, perisainya apa aja? Perisai sama Allah, perisai dengan orang lain, perisai dengan diri sendiri. Makanya ada kita disarankan untuk istighfar 100 kali setiap selesai sholat subuh ataupun setelah tahajud gitu ya. Kemudian apalagi kita disarankan untuk banyak-banyakin sholat tobat. Pengamal magnet rezeki itu senangnya sholat tobat. Karena apa? Membersihkan perisai-perisai dengan orang lain barangkali masih ada gitu kan. Apa aja nih? Bisa jadi kita salah ucap ya, kemudian orangnya tersinggung gitu kan. Kok masih enggak tepat ya, padahal saya udah nyapa, saya udah baik-baikin kayak gitu kan. Ya udahlah kita sholat tobat dulu gitu, karena kan belum bisa nih connect di alam nyata gitu ya. Banyak-banyakin sholat tobat gitu kan. Kemudian apalagi ada dosa pada diri sendiri gitu kan. Makanya berusahalah untuk setiap saat kita memberikan ada hadiah Al-Fatihah untuk diri kita gitu Bapak Ibu. Karena diri kita biar ada bisa memaafkan gitu. Akhirnya ndak ada dendam, ndak ada kepahitan berlama-lama ya. Kemudian ndak ada kekecewaan yang terus-menerus gitu kan. Ndak ada sariawan hati, ndak ada luka batin yang kemudian terus bersarang ada di sana. Cepat sekali memaafkan, cepat sekali menerima keadaan. Wah, keren, luar biasa. Ini ya Bapak Ibu semua ya, bagaimana inilah cara doa untuk bisa LOP cepat mewujud ada. Kemudian yang ketiga ya, dan selanjutnya, kalaupun itu tadi sudah banyak poin ya, yang selanjutnya. Kenapa sih Bunda kok harus kemasannya ini, kemasannya itu, banyak sekali seperti ini Bapak Ibu. Kita itu tidak tahu ya dengan teknik yang seperti apa ya, LOP kita itu kemudian mudah terwujud ada. Yang penting dicoba. Setuju enggak Bapak Ibu? Kira-kira setuju enggak Bunda Dian? Yang penting dicoba. Setuju ya Bunda Is ya? Yang penting yang penting dicoba ya. Enggak usah ada di dalam diri gini. Ya Bunda Pita menyampaikan itu, Bunda Susan kemarin kayak gitu kan. Jadi kita udah terima aja positive thinking sebagai apa nih? Kekayaan ilmu kita, kekayaan dari kita nanti praktek demi praktek. Coba nih kalau saya seperti ini enak enggak ini? Kalau seperti itu nyaman enggak gitu kan? Seperti ini kira-kira plong enggak? Nah, tandanya doa-doa kita itu bisa menembus pintu langit, mengetuk arsinya Allah, itu adalah kita mengalami ketenangan. Nyaman Bapak Ibu.
bahkan seperti sudah lupa aku doa ya gitu. Udah jalan aja gitu, udah nyaman aja kayak gitu, bahkan sudah ndak kepikiran saya punya hajat apa, yang penting BTS yang penting sudah bahagia tanpa syarat, saya sudah dapat kok kayak gitu. Jadi udah ndak kepikiran lagi saya punya LOP apa, sudah terkabul kok. Nah, pada saat seperti itu rasanya sebentar lagi dia akan mengkristal menjadi nyata, Bapak Ibu. Tunggu Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bunda Hajah Darmawati. Adakah di sini Bunda Hajah Darmawati? Bunda, aku udah seneng banget Bunda. Aku bahagia sekali. Luar biasa Bunda. Pertahankan situasi itu, saat-saat seperti itu dan makin terus booster. Karena Bunda nih sebentar lagi nih Bunda, tapi enggak usah ditunggu-tunggu. Pokoknya terus jaga BTS-nya. Terus jaga. Jadi tanda LOP akan mewujud nyata, doa-doa akan terwujud nyata. Ada doa besar mungkin yang Bapak Ibu sudah langitkan akan terwujud nyata. Bapak Ibu enteng toh, tidak terbebani oleh doa itu. Udah namanya let's go gitu ya. Kalau bahasa lain ya, udah enteng aja jalan gitu. Udah tidak ada persoalan apa-apa. Sama doanya sendiri aja udah enggak persoalan, mau kapan Allah kasih silakan gitu ya. Saya pokoknya sekarang udah bahagia gitu kan. Ya saya jalani aja dengan sebaik-baiknya apa yang Allah sudah suguhkan saat ini. Nah setelah itu tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedungduk dapat apa yang di LOP kan. Seperti itu kurang lebihnya ya, Masya Allah tabarakallah. Saatnya Bapak Ibu kita akan membersihkan ya potensi-potensi di dalam diri kita. Ada perisai-perisai di dalam diri kita sendiri ya. Bukan kesalahan pada Allah ataupun orang lain, tetapi adalah kesalahan pada diri sendiri yang sering memasukkan ada beban-beban pikiran. Beban-beban ada kehidupan ini bersarang ada di bawah sadar kita. Sekarang ini kita merilis, kita membersihkan ada jendela buram kita. Yang saat ini Bapak Ibu yang rasanya sudah nyaman, sudah plong, oke. Jangan untuk gini, wah aku udah nyaman, aku udah usah lah RFF-LOP. Nanti Bapak Ibu yang namanya luka batin itu Bapak Ibu udah sembuh itu bisa tumbuh lagi Bapak Ibu. Kayak kuku itu kan. Kalau enggak dibersihin lagi ini kayak kaca jendela kita kan. Itu bisa ada debu-debunya lagi gitu Bapak Ibu. Jadi jangan berbangga hati dulu kalau udah nyaman, udah plong, kemudian ya udahlah aku kayak gini aja enggak usah. Nah, kenapa sih kok kayak gitu repot-repot kayak gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu gitu kan. Kenapa sih orang kok repot-repot gitu kan. Kita tuh mau sukses enggak sih? Orang sukses ya memang harus repot kan? Ya kan harus repot apa? Kita rumah mau bersih. Kira-kira repot enggak Bunda Dian? Nyapu, ya kan? Nyapu, bersihkan. Ini nih, saya pengen punya ruangan dakwah. Ya saya harus repot. Bener enggak Bunda Is ya? Ya kita mau naik nih prestasinya, punya gedung dakwah gitu kan. Ya harus repot kan, repot usaha, repot juga nanti kita istilahnya bekerja gitu kan. Agar apa? Agar dapat posisi itu ya dipantaskan oleh Allah. Jadi ya kita memang harus mau berjuang gitu. Kalau kata tanda kutipnya mau repot gitu kan. Karena apa pada saat kita dilihat orang lain repot gitu ya. Tetapi kitanya kok enjoy, wah keren itu Bapak Ibu. Kitanya enjoy aja kerjakan. Berarti Bapak Ibu tuh udah menaiki tangga-tangga kesuksesannya itu dengan mudah. Seperti halnya pada malam hari ini luar biasa. 90 ditambah lagi ada berapa nih sekitar 20 ya Masya Allah 110 Bunda Pita. Keren ya. Mari Bapak Ibu saatnya kita akan membersihkan jendela buram kita. Oke, yang mau ambil air wudhu boleh ya. Kemudian air minumnya siapkan air minum karena kita nanti kurang lebih ada 30 menit ya membaca ya atau sampai 40 menit lah. Jadi yang mau minum dulu boleh ya, mau minum dulu boleh. Terus sisanya atau botol yang lain taruh di depan ya. Oke, siapkan bukunya semuanya. Bunda Dian bisa diambil.
Sudah siap semua bukunya ya, ayah bunda ya. Saatnya untuk memberikan makanan ya untuk batin kita, untuk bawah sadar kita. Setelah tadi ada mendapatkan materi-materi dari Bunda Pita secara wilayah sadar, ya. Kemudian saya pun menambahkannya, saat ini kita memberikan ada vitamin ya ke dalam kolbu kita, wilayah yang tidak sadar sebenarnya, tetapi kita serap melalui wilayah yang sadar, kemudian nanti akan mengendap ke bawah sadar dan mengendap kembali ke tidak sadar. Nah, di wilayah tidak sadar itulah ada batin kita, ada jiwa kita. Maka kita ulang-ulang terus bacaannya. Bacaannya apa? Bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Waqiah, bacaan solawat, bacaan istighfar gitu kan, Asmaul Husna. Kok sama Bunda bacaannya ini terus? Lah Al-Quran juga sama. Al-Quran kan 111 surat ya, itu juga 114 surat ya, itu sama semua kan. Nah tinggal diulang-ulang aja. Cuma kalau semalam kita baca Al-Quran seperti itu ya semuanya gitu ya, akhirnya nanti kita tidak tidur gitu ya Bapak Ibu. Gitu kan. Lah ini bandai baju aja diborong 3 orang belum selesai Bapak Ibu. Maka akhirnya diambilin ada surat-surat yang fadilahnya luar biasa ya, istilahnya menurut keyakinan kita, yakinnya kita, surat Al-Waqiah, surat percepatan rezeki, di samping ada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Insya Allah nih bacaannya penuh fadilah semuanya ya. Kalau saya ini jelaskan satu persatu ya mungkin jamnya nanti beda ya, karena agak lama nih. Misalnya apa sih manfaat solawat zolimin bidolimin gitu ya, itu ada juga, ada penjelasannya, tapi kita nanti inikan aja ya, rutinkan aja dulu. Semoga ada kesempatan untuk bisa menjelaskan apa manfaat-manfaat dari solawat yang kita lantunkan ini. Tentunya sudah tahu ya, solawat Hakul Mubin itu juga solawat penarik rezeki ya. Nah Bapak Ibu, mari untuk kita sama-sama merilis Bapak Ibu. Kalau ada di pembelajaran yang lain kita adalah isi energi positif ya. Ada di pembelajaran lainnya kita akan melangit terbang, ya menuju ke angkasa nih, akan menaik tangga-tangga keimanan ya. Makanya siap-siap gitu ya. Kalau di keilmuan di jurus yang lain kita akan meng-RFF LOP ya, untuk merilis dari banyak beban-beban kehidupan, kemudian bisa melupakannya dan memaafkannya. Nah, latihan inilah yang terus untuk kita lanjutkan agar bisa bahagia tanpa syarat dengan mudah. Maka keajaibannya itu bertubi-tubi Bapak Ibu ya. Bismillah.